Liza, Mister Aziz ya. Oke, siap Mbak Mawar ya, siap Mbak Arum ya, Mbak Sri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, teman-teman kita doa dulu. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke. Oke ya. Oke, kita doa dulu. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke. Oke, siap ya guys ya. Oke, sudah. Sudah. Nah, kita mulai ya teman-teman ya. Aku belum bisa sematkan apapun karena handphonenya lagi dipakai bentar ya. Oke, hari ini puasa Yaumul Bid ya. Jadi bukan besok ya. Hari ini puasa Yaumul Bid dan teman-teman jangan lupa berdoa bagi teman-teman yang berpuasa. Ya, karena doa sepanjang waktu kita berpuasa itu sangat mustajab ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, aman ya guys. Oke. 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 Oke ya, siap ya, Ustazah. Oke, gitu ya. Dah kita mulai ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman sehat selalu semuanya. Dari Vietnam, siap ya. Ustazah, saya kan kerja di luar negeri, nggak boleh sholat sama majikan. Saranku cari kerjaan yang lain. Jangan sampai kita bekerja, lalu kemudian pekerjaan kita itu mendatangkan kepada ketidakridhoan Allah. Kalaupun nanti ada rezeki, jadi nggak berkah loh, teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman tetap bekerja dan kemudian tidak melanggar syariat dalam hal ini ya guys. Bekerja tapi tidak melanggar syariat dalam hal ini ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, apa niat puasa Yaumul Bid? Niatnya adalah sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Ustazah, oke. Clear ya teman-teman ya. Nah, besok hari ini Yaumul Bid, besok Yaumul Bid dan lusa juga Yaumul Bid. Ya, Ustazah, boleh nggak di waktu puasa Senin dan Kamis kita niatkan puasa kodo karena masih ada hutang puasa? Enggak. Jadi kalau teman-teman pengen puasa Senin dan Kamis, lalu teman-teman niatkan kodo, teman-teman cuma dapat pahala niat saja, pahala kodo saja. Ya, dan pahala fadilah berpuasa di Senin dan Kamis. Jadi kalau bagusnya Senin dan Kamis tetap berpuasa, waktu kodonya di hari lain ya. Sehingga kita bisa dapat dua-duanya. Kenapa waktu kunut pertengahan kok tidak suaranya? Ya itu seperti caranya Rasulullah SAW. Ikuti saja. Ya sallu kama ra'aitumuni usolli ya. Salatlah kalian sebagaimana aku salat kata baginda Nabi ya. Oke, kita lanjut ya guys. Oke, Ustazah, anak tidak mau dinasehati malah keluar sama temannya. Innallah yahdi mayyasha. Anak melawan itu bukan cuma anaknya Mbak Faridah ya. Jadi semua anak itu rata-rata punya karakternya masing-masing. Ya, itu cuman kali itu saja. Ke depan coba diubah cara menasehatinya supaya dia tidak sakit hati. Anak sekarang memang seperti itu dan itu ujian kita. Makanya kata orang banyak anak, banyak kebahagiaan juga enggak. Karena anak itu bagian dari ujian. So, tenang saja, nggak usah ambil hati, pahami bahwa nggak cuma anak kita yang demikian, ke depan kita coba lagi perbaiki. Karena banyak kok anak yang di usia remajanya nakal, ketika udah dewasa justru sangat baik ya. Ustazah, oke ya, clear ya teman-teman ya. Cara jamak sholat nggak bisa aku jelaskan di live karena nggak bakal paham, ya, karena nggak bisa diulang kalau live. Coba lihat di video aku, klik pojok kiri atas, lihat di video aku di pojok kiri atas, aku sematkan tentang jamak qashar dalam sholat. Kalau tidak hafal bacaan sujud sejadah, apa yang kita ucapkan? Bacaan sujud syukur aja. Jadi ketika teman-teman baca Quran, lihat ada tanda sejadah di pojok ya. Lalu teman-teman lihat ada tanda sejadah di di pojok gitu ya. Oke. Maka letakkan Qurannya lalu teman-teman berdoa ya. Baca sujud sejadah ya. Oke, sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kalau nggak bisa ya udah baca sujud syukur aja. Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Hari ini aku nggak bisa puasa. Bagaimana kalau besok kita puasa sunnah yaumul bid? Hari ini aku nggak bisa puasa. Bagaimana kalau besok kita puasa sunnah yaumul bid? Nggak ada masalah. Puasanya Senin dan Selasa ya, nggak jadi masalah ya. Oke ya guys, ya aman ya teman-teman ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke gitu ya guys. Oke, oke. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke ya, aman ya. Ustazah, Ustazah, oke aman ya. Kita lanjut ya. Saya mau nanya, sehabis puasa Yaumul Bid harus puasa Daud nggak? Kalau udah puasa Daud nggak usah puasa Yaumul Bid lagi, boleh dimulai dari hari ini ya. Oke, Ustazah kalau puasa Daud aja nggak apa-apa. Kalau udah puasa Daud fokus ke puasa Daud ya, nggak usah lagi puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, gimana cara kodo sholat kalau ada sholat sunat ya? Bebas aja posisinya di mana, tapi kodo hanya bisa dilakukan kalau ingat jumlahnya, nggak bisa karena sekedar lalai atau males. Oke, Ustazah, kayak baca ta'awuz apakah disunahkan setiap rakaat? Tidak. Ya, ta'awuz tidak disunahkan. Yang penting baca iftitah dan ayat pendek. Ustazah, apakah sholat boleh tanpa iftitah? Tidak ada masalah. Iftitah dalam sholat itu tidak wajib. Iftitah dalam sholat hukumnya sunnah saja. Kalau nggak baca iftitah tidak ada masalah. Hari ini lupa puasa Yaumul Bid. Selesai makan baru ingat kalau hari ini puasa Yaumul Bid. Gak apa-apa. Lain kali coba rajin-rajin lihat video aku. Silakan lanjutkan puasa Yaumul Bidnya besok dan lusa. Oke, Ustazah. Oke, puasa Daud sama dengan puasa Senin Kamis beda. Puasa Daud itu puasa yang paling tinggi derajatnya dan tidak semua orang yang mampu melakukannya. Puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud itu adalah puasa yang paling tinggi derajatnya ya, seumur hidup sepanjang usia, sehari puasa, sehari tidak. Kalau saya mau puasa Daud, Senin, Rabu, Jumat, minggunya libur, lanjut lagi Senin, boleh nggak? Jangan. Puasa Daud tuh nggak boleh dibegitukan. Perhatikan, aku pengen puasa Daud sebulan aja ah. Atau aku pengen puasa Daud 2 bulan aja ah. Atau aku pengen puasa Daud Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu aku libur. Ah, nggak boleh. Puasa Daud itu bebaskan, lepaskan. Sehari puasa, sehari tidak. Seumur hidup. Ya, tetapi teman-teman boleh batalkan ya. Jadi dia nggak boleh dikasih batas, nggak boleh direncanakan berbatas waktu. Karena kalau teman-teman lakukan itu, maka nilai dari puasa Daudnya menjadi hilang. Makanya puasa Daud tuh nggak boleh dikasih batas. Makanya kalau nggak sanggup nggak usah ya. Teman-teman fokus ke puasa Senin dan Kamis atau puasa Yaumul Bid saja. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Kalau kita pergi ke perjalanan jauh, bolehkah kita sholat jamaknya di rumah beberapa jam sebelum pergi? Nggak usah. Jamak itu keluar dari rumah dulu, baru kemudian teman-teman lakukan jamak. Karena yang namanya musafir yakhruj min buyutihim ya, keluar dulu dari rumahnya. Kalau sholat taubat bagusnya siang atau malam, bebas aja. Yang penting jangan habis subuh dan habis asar. Sholat taubat itu boleh siang dan malam, yang penting jangan habis subuh dan habis asar. Oke, Ustazah, puasa Daud bolehkah kalau lagi ada acara, bolehkah berhenti dulu? Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, oke, kalau puasa seumur hidup bagaimana? Apanya? Puasa seumur hidup apa nih maksudnya? Puasa Daud. Puasa Daud boleh, tapi kalau puasa setiap hari nggak boleh. Ustazah, Senin besok lebih puasa Senin dan Kamis atau Yaumul Bid? Ya, kalau Senin ya puasa Yaumul Bid lah lebih utama. Ibuku lansia, tidak tahu hukumnya. Kamis kemarin puasa, itu gimana? Waduh, ya sudah, kan dia tidak tahu ya. Jadi nggak jadi masalah ya, teman-teman ya. Oke, jadi nggak jadi masalah ya. Oke, oke.
Puasa setiap hari haram ya, puasa setiap hari haram ya, nggak boleh Mbak Sari rajin kali pun ya. Ya, yang boleh itu adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Ustazah, kalau puasa kodo boleh ditambah? Nggak boleh, sebanyak yang tidak melakukan saja. Ustazah, puasa kodo boleh di start kapan? Terserah, mau start besok juga nggak apa-apa. Ustazah, oke, sholat asar dikira udah azan, ternyata belum, sholat lagi setelah azan. Karena syarat diterimanya sholat itu harus azan dulu baru sholat, oke? Oke, Ustazah, oke gitu ya. Puasa Yaumul Bid tanggal berapa aja? Puasa Yaumul Bid itu tanggal berapa aja? Puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 setiap bulannya. Ya, 13, 14, 15 setiap bulannya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau untuk bulannya itu tanggal Masehinya teman-teman takutnya nggak bakal tahu ya. Maka teman-teman boleh fokus ke eee follow aja akun ini, nanti aku ingatkan jika udah, ketemu tanggalnya ya. Oke, Ustazah, nih yang penting hari ini kita puasa Yaumul Bid, besok dan lusa puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, oke ya, apakah boleh puasa Yaumul Bid dilakukan 15, 16, 17? Jangan. Puasa Yaumul Bid itu di 14, 15, 16 di bulan Zulhijjah. Jangan dimundurkan sesuka hati kecuali sakit ya. Oke ya guys. Oke ya guys, Ustazah, oke ya, aman ya. Cara ganti puasa yang Ramadan ya. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Ustazah, sholat duha dulu atau sholat taubat dulu bebas aja. Taubat dulu baru duha, duha dulu baru taubat, bebas aja ya. Teman-teman aman saja ya. Oke. Oke, nah jadi oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Kalau puasa Daud lagi perjalanan jauh, oke, lagi perjalanan jauh boleh dibatalkan, puasa Daud boleh dibatalkan. Walaupun karena nggak pengen puasa, boleh aja dibatalkan. Karena puasa Daud itu sifatnya sama dengan puasa sunnah lainnya. Cuman dia itu sehari puasa, sehari tidak. Itu aja sih ya guys. Ustazah, surat Al-Waqiah itu maknanya, wah maknanya nggak bisa dibahas dalam live Mbak, itu panjang suratnya Mbak. Yang penting Al-Waqiah itu fadilahnya itu adalah melapangkan rezeki kita ya. Ustazah, oke, clear ya. Oke, Ustazah jelaskan sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Oke. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Totalnya adalah 12 rakaat ya guys. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke ya guys, Ustazah, oke saya kemarin zuhur sama imamnya lupa tahiyat awal. Apakah sah sholatnya? Sah saja Mbak sebagai makmum digantikan oleh imam kesalahannya. Cuma kalau lupa kayak gitu harusnya orang yang di belakang yang laki-laki mengucapkan kalimat subhanallah dan perempuan menepuk tangannya. Cuma banyak yang tak paham sih. Saya sekarang puasa Yaumul Bid dan besok mulai hari Kamis puasa Daud boleh nggak? Harusnya puasa Yaumul Bid aja sekarang, puasa Daud aja langsung. Sayang waktunya, kalau Mbak meninggal hari ini lebih utama puasa Daud dibanding Yaumul Bid. Itu istilahnya, jangan buang waktu, fokus ke puasa Daud aja. Oke? Ustazah, bagaimana gerakan takbir dalam sholat yang benar untuk wanita? Ya, ya. Eee, jari tengahnya di bawah telinga ya, nanti itu ada videonya nanti aku buat. Ustazah, oke ya, sedekah subuh selesai sholat subuh. Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dikumpulkan saja 2.000 atau 5.000 setiap hari di dalam celengan kita. Lalu kemudian nanti kita serahkan ya sekali sebulan kek, sebulan 2 kali kek, untuk siapapun yang berhak menerimanya ya. Ustazah, kenapa kalau sholat selalu menguap saja? Menguap itu ditahan, karena salah satu yang menular dalam hidup ini yaitu menguap. Sekali kita menguap, kita akan menguap terus.
Makanya lagi sholat itu kalau menguap hukumnya makruh. Makanya lagi sholat itu usahakan menguap itu ditahan. Karena kalau kita nguap, kita akan nguap terus. Salah satu hal yang menular di antaranya menguap, menangis, tertawa. Ya, itu semuanya adalah menular. Baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Jadi kalau kita nguap, kalau orang lain nguap, kita lihat kita akan nguap juga. Kalau kita nguap, kita akan nguap terus. Pernah nggak teman-teman merasa sekali nguap, teman-teman nguap terus? Karena nguap itu memang menular. So, bagi teman-teman yang sholat, nguap itu ditahan. Seperti baginda Nabi, menguapnya ditahan. Tapi kalau diuapkan juga, ya itu hanya makruh, tapi sholatnya tetap sah. Ustazah, oke ya, clear ya. Sholat subuh baca kunut, hafalnya 5 baris, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, ya clear ya teman-teman ya. Kapan puasa Daud, kapanpun boleh ya. Ustazah, oke clear ya. Tiap awal puasa 3 itu nggak apa-apa. Tiap awal bulan puasa 3 itu nggak apa-apa. Tiap awal bulan puasa 3. Tiga apa Mbak? Maksudnya aku nggak paham. Oke ya, Ustazah. Oke, kalau dengar azan di kamar mandi, apa yang harus dilakukan? Ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati, atau biarkan azannya berlalu dan keluar dari kamar mandi, dijawab azannya dirapel saja. Oke. Menahan nguap dilatih ya, bisa kok. Aku selalu nguap dan selalu aku tahan, bisa ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Cara ganti puasa Ramadan yang lupa. Yang lupa sulit mbak ya, jadi lain kali jangan lupa. Kalau tahun ini 7 atau 8, 7 atau 8, anggap 8. Kalau tahun-tahun lalu nggak bisa, segera bertaubat dan semoga kita ke depan lebih baik ya mbak. Ustazah, kalau kita ada hutang puasa wajib, bolehkah kita puasa Senin dan Kamis? Boleh, tapi segera ganti puasanya ya, karena Sayyidatina Aisyah masih mengganti puasa di bulan Sya'ban. Ya, sebulan mendekati Ramadan. So, saran aku, teman-teman silakan puasa yang mulbid hari ini, besok, dan lusa. Setelah itu segera ganti puasanya, karena nanti di bulan Muharram, bulan depan, di tanggal 10 Muharram, kita akan ketemu dengan puasa Asyura. Maka saat itu nanti nggak usah bingung lagi kalau belum puasa kodo. Oke, segera kodo aja ya. Oke. Ustazah azannya selalu bareng. Apa yang mana yang harus kita jawab? Pilih aja yang mana kita mau ya Mbak. Ustazah, oke, kalau kita lupa baca kunut subuh itu gimana? Tergantung Mbak. Kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Tapi kalau teman-teman terbiasa kunut, teman-teman harus sujud sahwi kalau lupa. Karena menurut Imam Syafi'i, sujud sahwi itu adalah sujud sawi itu adalah maaf, karena menurut Imam Syafi'i maka kunut itu adalah sunnah abadal. Yang sunnah adalah sunnah yang dianjurkan sujud sawi kalau kita lupa. Tapi kalau teman-teman tidak kunut itu tidak masalah. Yang kunut terus lupa sujud sawi. Oke? Sujud sawi itu dilakukan jika lupa kunut atau lupa rokaat. Oke? Sholat aja seperti biasa. Lalu setelah fil alamin innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar ya. Oke, diem aja kemudian sujud lagi Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu ya. Duduk lagi, salam kanan, salam kiri ya. Oke, salam kanan, salam kiri ya. Nah, teman-teman ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya guys. Sudah, kita lanjut ya. Kalau kita mencuri duit di Jakarta, zakatnya boleh nggak di kampung? Oh, zakat. Zakat itu sangat dianjurkan di wilayah yang terdekat dengan kita. Betul, di wilayah tempatan kita. Kecuali di tempatan kita terlalu banyak orang miskin atau di tempatan kita terlalu banyak orang kaya boleh zakat ke kampung ya. Oke. Apa dalilnya puasa Daud itu yang paling utama? Wow. Coba dengerin dalilnya.
Ahabbus shalah indallahi salat Dawud wa habbus siyama indallahi siyam Dawud. Ya, salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat Daud dan kemudian puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Hanya saja salatnya Nabi Daud itu tidak ditabani, tidak divalidasi dan tidak diverifikasi oleh baginda Nabi. Sementara puasa Daud itu adalah puasa yang divalidasi oleh baginda Nabi. Ya, dalam dalil lain dijelaskan bahwa andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku, dan karena itu adalah sunnah umatnya Nabi Daud, maka kuwajibkan puasa Ramadan dengan umatku, dan ku sunnahkan puasa Daud untuk umatku. Dalilnya apa? Dalilnya sudah aku bacain ya, yang masih ragu tentang puasa Daud. Ahabbus shalah indallah salat Dawud, wa habbul siyama indallah siyam Dawud. Ya guys, Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Puasa 10 Muharram masih nanti ya. Oke ya guys. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya. Ustazah, oke, saya lagi puasa hari ini, teman ngajak makan, gimana Zah? Puasa sajalah, makan bisa di lain waktu lah. Oke ya guys. Ustazah, bolehkah ambil wudhu di kamar mandi? Boleh, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah, oke, apa yang dimaksud dengan sholat Daud kita nggak tahu karena sholat Daud tidak disunahkan oleh baginda Nabi. Coba perhatikan, yang namanya puasa dan ibadah umat terdahulu itu adalah syar'u man qoblana, ya syariat umat terdahulu. Tidak semuanya boleh kita lakukan. Contoh syariat umatnya Nabi Musa, sholat 50 kali. Kita tidak boleh lakukan dan tidak usah kita pikirkan. Kalau dalil yang aku bacakan tadi, ahabbus shalah indallah salat Dawud wa ahabbus siyama indallah siyam Dawud, itu yang ditabani oleh Rasulullah, yang disetujui oleh Rasulullah cuman puasa Daudnya. Oke ya guys, oke. Clear ya teman-teman ya, sudah tenang. Salat taubat bisa dilakukan kapan tepatnya, kapanpun bisa ya. Kapanpun bisa ya teman-teman ya, siang dan malam bisa ya teman-teman ya. Ya yang penting jangan habis subuh dan habis asar ya. Oke clear ya teman-teman ya. Bolehkah puasa sunnah sebelum datang puasa belum dibayar? Segera gak bayar puasanya. Tapi ini karena udah mepet, teman-teman boleh puasa Yaumul Bid dulu 3 hari, lanjut dengan puasa kodo ya. Ustazah yang mubit boleh besok? Boleh kalau besok cuma dapat 2 hari, Senin dan Selasa ya. Ustazah bolehkah besok puasa yang mubit? Boleh, nggak jadi masalah. Oke, oke. Ya, oke, clear ya teman-teman ya. Bolehkah kita rutinkan sholat tasbih? Oke, setiap minggu dengan berjemaah? Bagus, buat aja programnya di majelis taklim, bagus ya. Ustazah, bisakah baca Al-Ikhlas di saat sholat qobliyah subuh? Bisa, teman-teman gak jadi masalah ya. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Amalan apa yang bisa dilakukan kalau orang tua lagi sakit? Sholat sunat hajat lah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa lalu doakan orang tuanya biar sembuh ya. Boleh nggak sholat taubat dilakukan di jam-jam duha? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Oke ya guys. Nah, Ustazah, kapan sholat sunat taubat dikerjakan? Oke, perhatikan. Banyak teman-teman yang bertanya, kapan dilakukan sholat hajat? Kapan sholat taubat? Kapan sholat tasbih? Aku mau sampaikan bahwa 5 jenis sholat itu bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam. Ya, misalnya sholat taubat, kemudian sholat hajat, ya, sholat istikharah, ya, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid, ya, itu bisa dilakukan kapanpun guys, siang dan malam boleh guys, jadi tidak ada masalah ya. Siang dan malam boleh, tidak ada masalah ya. 5 jenis sholat ini bisa dilakukan 24 jam ya. Oke, oke guys. Oke gitu ya. Oke. Ustazah, oke ya. Puasa Yaumul Bid bolehkah digabung dengan puasa Daud? Puasa Daud itu udah nomor 1. Gak usah lagi gabung-gabung. Fokus ke puasa Daud aja. Oke, Ustazah, kemarin hari tasyrik. Adikku tidak tahu. Beliau puasa kodo. Ya kayak mana lah.
ya, haram itu berdosa. Cuman karena tidak tahu semoga Allah ampunkan ya. Kentut saat berdoa setelah sholat apakah harus wudhu lagi? Tidak ya. Berdoa tidak wajib wudhu ya. Insya Allah semua yang tidak tahu Allah maafkan ya. Teman-teman semoga adiknya Allah maafkan. Karena di hari tasyrik itu haram berpuasa ya. Pokoknya teman-teman gak perlu khawatir ya. Yang lalu biar berlalu. Ke depan kita perbaiki ya. Nggak ada masalah kan kita nggak tahu ya guys. Nah kadang-kadang kita salah itu bukan karena kita nakal ya. Tapi karena kita kalau nggak tahu itu salah. Mau gimana ya kan. Nggak ada masalah ya. Nggak perlu khawatir tetap semangat untuk belajar ya. Oke Ustazah oke ya aman saja nggak ada masalah. Oke Ustazah oke. Clear ya. Nah, teman-teman, hari tasyrik itu apa? Hari tasyrik itu hari yang diharamkan berpuasa ya. Ya, 3 hari setelah hari raya Idul Adha ya. Oke, clear ya. Oke. Ustazah, sekarang mulai puasa Daud boleh? Boleh. Saya kalau tahajud, sholat taubat di jam 4 lanjut tahajud tidak ada masalah ya. Sholat taubat, tahajud lalu witir tidak ada masalah ya. Oke. Clear ya. Ustazah, oke aman ya. Batalkah puasa kodo karena sekarang apa itu? Sekarang apa? Oke, cara menghitung puasa Daud nggak usah dihitung, puasa Daud dilakukan aja. Ya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nggak usah dihitung, Mbak. Oke ya. Puasa Daud nggak usah dihitung ya guys. Dia bukan zikir ya. Kalau zikir dihitung. Kalau puasa Daud pokoknya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Lepas aja nggak usah lihat-lihat ke belakang ya. Ustazah, sholat tahajud bangun jam 4 nggak masalah mbak. Nggak ada masalah ya. Ustazah, oke ya. Sholat duha 4 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Boleh. Cuman dia nggak pakai tahiyat awal ya. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya baca ayat pendek ya. Ustazah, oke clear ya. Apakah amalan buat orang tua yang telah meninggal? 1, bisa kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia. Yang kedua, bisa kirimkan Yasin buat dia. Yang ketiga bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang keempat bisa kurban atas nama dia. Yang kelima bisa badal haji badal umroh atas nama dia. Yang keenam bisa ziarah ke makamnya. Yang ketujuh bisa kirimkan sholawat buat dia. Banyak yang bisa kita lakukan untuk orang yang meninggal kalau kita paham. Semoga kita bisa melakukannya. Sholat duha dikerjakan dua-dua bisa banget gak jadi masalah. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, Ustazah, jam berapa batas sholat subuh? Kalau jamnya kita nggak tahu karena daerah kita berbeda. Jadi batas sholat subuh itu saat cahaya merah udah muncul di atas langit ya. Ustazah, oke, udah. Kalau niatnya sholat duha, usolli sunnatad duha, lillahi ta'ala sah nggak? Rokaatnya kurang. Rokaataini lillahi ta'ala. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Jadwal sholat tergantung wilayah masing-masing. Betul. Bagaimana cara agar rezeki saya lancar? Teman-teman boleh baca Al-Waqiah habis subuh. Ya, kemudian jangan lupa sedekah subuh. Kemudian jangan lupa sholat duha minimal 2 rakaat. Oke. Cara bertayamum boleh lihat di video aku ya teman-teman ya. Searching aja di video. Cara tayamum Nela Luki. Pada prinsipnya tayamum itu hanya berniat saja. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya tempelkan ke dinding lalu basuh mukanya, ambil tangannya lagi lalu basuh tangan kanan ya, lalu kemudian basuh tangan kirinya. Gitu aja pada prinsipnya cara tayamum. Hanya muka dengan tangan saja. Udah gitu doang gampang, hanya muka dengan tangan saja. Basuh mukanya, ambil lagi, basuh tangan kanan, diusap, tangan kirinya diusap ya.
Oke, gitu ya. Ustazah, kayak gitu ya, clear ya. Oke, cara mandi wajib setelah haid. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Kalau niat bahasa Arabnya, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Tapi kalau bahasa Indonesianya, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Sudah, setelah itu mandi seperti biasa. Tangan tidak usah dising-singkan kalau di depan orang ramai saat lagi tayamum, ya tinggal diusap aja bajunya. Oke? Clear ya? Teman-teman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini dan semoga sehat selalu ya. Ustazah, ada apa? Oke, sebentar. Besok puasa Yaumul Bid digabung dengan Senin dan Kamis boleh nggak? Jika dua puasa sunnah bertentangan dalam satu waktu, nggak usah dua-dua niatnya Mbak ya. Niat itu satu saja. Jika Senin dan Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid, niatnya Yaumul Bid saja. Nggak usah lagi puasa Senin dan Kamis. Jika dua puasa berbenturan dalam satu waktu, misalnya Senin dan Kamis serta Yaumul Bid ya, maka niatnya Yaumul Bid saja. Yaumul Bid sampai hari apa? Hari Selasa ya. Ustazah, oke, sudah. Ustazah, puasa Ramadan yang lupa bisa diganti dengan fidyah? Nggak bisa ya. Segera ke depan bertaubat dan diperbaiki. Kalau yang lupanya tahun ini masih bisa diprediksi 8 atau 10, anggap 10 ya. Oke, clear ya. Ustazah, suami jarang sholat, istri bersoda enggak? Kalau berdosa bisa jadi, kalau bersoda tidak. Oke, suami jarang sholat, apakah istri berdosa? Istri berdosa kalau istri mendiamkan. Tapi kalau istri sudah mengajak, suaminya tetap nggak mau sholat, maka istri tidak berdosa. Bersoda apalagi juga tidak ya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke ya, bolehkah mandi sunnah di hari Jumat? Iya dong, namanya mandi sunnah Jumat ya. Sengaja aku mandi, tunggu dulu, kerudungku miring-miring guys. Nah, udah lurus guys ya. Sengaja aku mandi sunnah Jumat, sunnah atasku karena Allah ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah lagi haid oke ya. Kak Kodo puasa yang oke. Setelah sholat isya, kelewatan terus ya. Melakukan qiyamul lail langsung saat sholat tahajud. Ya sholat tahajud itu kan qiyamul lail juga Mbak. Sama aja ya. Mbak sholat taubat di malam hari. Ya. Mbak sholat tahajud di malam hari itu bagian dari qiyamul lail ya. Puasa yang lebih satu hari atau 2 hari bisa. Kalau bisa ya bisa-bisa aja. Cuman kan nggak maksimal. Dimana baginda Nabi pernah bersabda, jangan tinggalkan kalian 3 perkara. Sholat witir, sholat duha, dan puasa 3 hari setiap bulannya. Kalau mau dapat puasa diampunkan dosa setahun yang lalu ya 3 hari lah. Kalau teman-teman cuma bisa 1 hari tidak ada pula dalil yang mengharamkannya. Jadi dia dibolehkan. Cuman afdolnya ya 3 hari lah. Minimal niatkanlah 3 hari. Walaupun dapatnya cuma sehari minimal dapat pahala niat lah ya. Ustazah, oke clear ya. Oke, nah kalau sudah lama puasa Daud terus beberapa bulan nggak puasa nggak masalah. Tapi ingat memulainya tidak semudah itu Ferguso. Kalau puasa Daud udah terputus memulainya susah. Tidak semudah itu. Puasa Daud itu membutuhkan konsistensi.
Jadi kalau nggak siap, lebih baik puasa Senin Kamis atau puasa yang lain dulu. Karena puasa Daud, kalau sudah lepas, susah memulainya, tidak mudah. Sedangkan yang lain aja, memulainya tidak mudah. Apalagi puasa Daud, sholat tahajud setiap hari, lepas berbulan-bulan, memulainya susah. Hai. Tidak semudah membalikkan telapak tangan capcus. Sedangkan tahajud aja lupa. Nah, kita susah memulainya. Ya, atau sholat tahajud kita misalnya lupa, kita susah memulainya. Ya, oke. Kalaupun ada yang ringan bilang 1-2 orang saja manusianya. Oke, Ustazah jangan bisik-bisik, hemat suara. Ya guys, sehat selalu ya. Oke ya, puasa Yaumul Bid puasa apa? Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa Yaumul Bid. Apalah jawaban aku nih guys. Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa Yaumul Bid. Betul sih. Tapi nggak gitu sih cara jawabnya. Salah, salah, salah. Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa 3 hari setiap bulannya ya. Oke, di hari hampir mau bilang Jumat, Sabtu, Minggu. Di tanggal 13, 14, 15 ya. Oke, Ustazah, oke, gitu ya guys ya. Ustazah, doa berpuasa untuk puasa Daud. Niat, sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Maksudnya susah memulainya, bukan menghitung harinya, susah lagi memulainya, itu aja sih. Ya. Oke, saya selalu ya teman-teman semuanya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan tahap-tahap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri dan atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Susahnya gimana? Susahnya itu fisiknya. Kita udah terbiasa nih puasa Daud misalnya 6 bulan. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Terus kita nggak puasa sebulan. Otomatis metabolisme tubuhnya itu berubah dong. Yang biasanya nggak makan tiap hari, sekarang jadi makan tiap hari. Metabolisme tubuhnya jadi berubah dan memulainya nanti lemes lagi mbak. Itu aja sih sebenarnya. Sama dengan tahajud. Kita tahajud bangun jam 3 malam. Satu ketika 2 bulan bangunnya jam 4.30. Nanti pengen bangun jam 3 lagi ya ngantuk lagi mbak. Metabolisme tubuhnya loh. Gitu maksudnya. Paham guys? Paham ya? Nah itu nggak mudah. Karena kan itu ibadah fisik. Bukan sekedar ibadah kalimat atau keibadah niat doang. Beda dengan baca Al-Quran. Ya, dia cuma tergantung kepada niat doang. Ya, dia tidak menghantam fisik. Itu maksudnya ya. Sama dengan orang naik sepeda, dia naik sepeda 6 bulan, lalu berhenti 3 bulan. Mulainya lagi ya copot juga lah lututnya. Ya, memang orang yang push up tiap hari dia push up 6 bulan. Lalu dia nggak push up lagi 3 bulan. Lalu mulai push up lagi ya rontok juga lah ototnya. Itu maksudnya ya. Belum lagi niatnya yang harus diulang, belum lagi konsistensinya, belum lagi mentalnya, belum lagi waktu yang harus diatur, belum lagi nanti lingkungannya udah berubah. Teman-teman suka ngajak makan siang setelah selama 2 bulan ini, nanti kemudian nggak makan siang lagi bareng teman. Ya, semuanya itu nggak sekedar saya pengen puasa dong, kecuali teman-teman sendiri aja di dunia ini. Itu mungkin bisa, ya gitu. Paham nggak kira-kira? Nah, kayak gitu ya guys. Nah, jadi makanya kalau udah konsisten jangan dilepas. Mulainya susah. Konsisten itu harta paling berharga. Kalau udah terbiasa sholat tahajud, jangan lepas. Jangan libur. Kecuali haid. Kalau libur, ya bangun aja lagi. Sesuaikan kondisi fisiknya. Sama dengan aku live. Lalu akun kita pelanggaran, aku tetap live di akun kedua. Karena aku tahu kalau konsisten itu udah lepas, memulainya susah. Jangan dilepas, itu harta yang paling berharga. Jadi kalau udah terbiasa puasa Daud, jangan berhenti-berhenti, jangan puasa niat berhenti. Lanjut aja, istirahatnya nanti di surga aja, bagi tim-tim yang puasa Daud. Oke,
Paham ya teman-teman? Kalau udah terbiasa puasa duha-duha aja, mau jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa, kayak ke Roma, kayak ke Vatikan, kayak tetap sholat duha aja langsung. Jangan dilepas konsistensi itu, ndak boleh. Ya capek, ndak apa-apa. Dari zaman Nabi Adam orang pun capek sampai sekarang. Jangan dilepas. Bagi teman-teman yang udah konsisten. Susah itu kalau dilepas, mulainya lagi susah. Banyak orang yang bisa memulai, hanya sedikit yang bisa mengakhiri. Banyak orang punya niat baik, hanya sedikit yang bisa mempertahankan niatnya. Banyak orang semangat di awal aja, lama-kelamaan juga nggak mampu melakukannya. Jadi jadikanlah itu sebagai tanggung jawab. Ya, bahwa istiqomah itu di atas ketakwaan. Istiqomah itu orang yang konsisten. Itu nggak bisa dilawan. Orang-orang yang konsisten baik dalam ibadah, dalam pekerjaan nggak akan bisa dikalahkan. Orang dia jalan, orang masih duduk. Orang mulai jalan dia udah lari. Orang lari, orang udah lari dia udah sampai tujuan ya. Jadi jangan dilepas gitu ya. Oke, gitu ya guys. Oke, alhamdulillah ustazah, saya nggak mau lepas. Jangan, walaupun capek kan cuma sementara kan. Nah, kayak gitu ya guys. Udah itu maksudnya tadi. Dari tadi itu job-job aku ya. Saya selalu ya, ustazah duha 4 rakaat menjelang siang 4 rakaat lagi enggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kan sholat duha itu waktunya terpapar 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur kan. Nah, misalnya jam 8 duha, nanti jam 9 duha lagi, ya jam 10 duha lagi, nggak ada masalah. Paham ya? Sehat ya teman-teman ya. Oke, yang baru mampir boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke. Ustazah, oke clear ya. Aman, aman, sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, ustazah, alhamdulillah udah nggak takut lagi dengan ustazah. Takut sama aku emang aku apain? Aku yang takut sama teman-teman. Ya, takut aku pertanyaannya muter. Salah sih. Ya, kayak gitu ya guys. Takut pula sama aku. Oke. Ya, aku yang takut sama teman-teman. Takut aku. Ada jerawat aja aku takut. Ya, nanti orang ini sibuk aja sama jerawatku. Nggak jadi belajar pula si kawan ini nanti. Kayak gitu guys. Oke ya, sehat selalu ya guys. Oke, ustazah, apa pula panggil-panggil? Oke ya guys, ya. Puasa yang mulbit, ya puasa yang mulbit mulainya hari ini. Kalau mau Senin Selasa doang ya berarti 2 hari ya. Oke, berarti 2 hari ya teman-teman ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau puasa Daud dengan satu niat, ya mana dia? Dan jika niat sudah terpenuhi, apa boleh selesai puasanya? Puasa nazar itu bukan puasa Daud ya. Kalau punya niat terus berhenti nggak boleh. Puasa Daud itu nggak boleh niat berhenti ya guys. Kalau niat berhenti bukan puasa Daud namanya itu. Puasa Daud tuh lepaskan saja ya. Oke ya guys. Nah walaupun berhenti nggak apa-apa tapi nggak boleh diniatkan dari awal ya. Oke. Clear ya. Ustazah siap Mbak Kartini ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Dan semoga sehat selalu semuanya di sana ya. Ustazah, oke siap Mbak Dorli. Ya, takut pula. Oke ya guys, aman ya. Ustazah, oke iya siap Mama Bubui. Kita kurban di masjid kok nggak dapat daging kurbannya. Jadi gigit jari. Harusnya dapatlah sepertiga boleh untuk orang yang berkurban ya guys. Sehat selalu ya. Oke, Ustazah sudah puasa Senin Kamis, puasa yang mulbit, sudah tahajud. Tapi masih sering marah dan was-was ya butuh proses. Merubah akhlak butuh proses ya. Marah-marah itu harus dilatih untuk tidak marah-marah karena akhlak itu tidak bisa instan merubahnya. Berproses ajalah, sabar, tenang dalam prosesnya ya. Ya kan ada orang yang suka bilang, dulu aku suka marah-marah loh, sekarang enggak. Ya manusia itu berubah, ya enggak ada masalah. Yang penting ada niat untuk merubahnya, proses aja. Dulu aku tuh banyak kawan loh, sekarang aku di rumah aja. Itu kan fase. Ya enggak apa-apa ya. Coba kalau marah, teman-teman baca doa, Allahumma gfirli dzambi wadhhib ghaidha qalbi. Ya Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kemarahan dalam hatiku.
Oke, kurangi bersinggung dengan orang-orang yang suka membuat kita marah. Sedikit bicara lebih baik. Oke ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Bu Ustazah, apa benar kain lap tidak baju tidak boleh dijadikan kain lap ya, itu menyebabkan kefakiran ya. Oke ya guys. Oke ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, aku udah pakai parfum Ustazah untuk sholat. Memang boleh kan? Boleh dong. Enlak Mbak Erma ya. Oke siap Mbak Rumi ya guys. Masya Allah. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Siap Mbak Suka-Suka. Mbak Suka-Suka, Mbak Tuti ya. Oh, namanya Mbak Suka-Suka. Setelah ini ada nama Mbak terserah saja ya. Siap Mbak Raro ya, Mbak Arum, Mbak Azura ya. Oke, siap Mbak Tia ya, Mbak Nuraini, Mbak Frida. Setelah itu ada namanya up to you. Suka-suka. Siap Mbak Tuti ya. Oke, siap Mbak Indra, Mbak Desca, Mbak Ira ya. Oke, Mbak Livatias, Masya Allah ya. Siap Mbak Zia Hisma. Pagi Minggu, pagi ceria. Biasanya banyak yang belum mandi kalau hari Minggu. Dari hasil pengamatan aku, 2% daripada yang hadir ini belum mandi. Ya, siap Ibu Eti, pejuang dolar bukan 2%, 20%. Salah ya. Siap Mbak Tuti ya, Mbak Linda ya, Mbak Saibah dan Mbak-mbak lainnya. Teman-teman sehat selalu semuanya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini dan kita mulai dulu bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Masya Allah ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap ya. Oke, aman ya teman-teman semuanya. Mbak L ya, sehat selalu semuanya ya. Oke, Mbak Wits ya. Oke, kita mulai kira-kira boleh. Siap Mama Hansa ya. Oke, dah kita mulai boleh ya. Siap Mbak Vina, Mbak Tia, Mbak Nuraini ya. Oke. Oke, kita mulai boleh. Mbak Mirna, Ustazah, hari Minggu tanggal 31, apakah udah mulai puasa Yaumul Bid? Hari Minggu itu udah mulai puasa Yaumul Bid belum ya? Ya ini kan hari Minggu tanggal 31. Hari ini puasa Yaumul Bid, oke? Tidak perlu pusing, hari Minggu itu hari ini dan ini tanggal 31 ya. Dan udah mulai puasa Yaumul Bid kita hari ini. Masya Allah. Selamat berpuasa. Yang lupa selagi belum makan, belum minum boleh pasang niat puasa sekarang. Tapi kalau udah makan dan minum tak bisa lagi. Ya gitu ya. Kalau cuci nemu uang suami apakah wajib balikin? Ya wajib balikin, kan bukan punya kita. Ya segala yang punya bukan kita balikin atau menjadi hak orang masyarakat. Ya apa yang harus dilakukan ketika anak perempuan remaja tidak pernah mendengarkan nasihat ibu? Yang pertama khatibun nas biqadri ukulihim, mengajarkan itu tidak boleh menyakiti. Ya, nah kebanyakan orang yang dikritik akan sakit hati. Jadi coba ganti bahasa. Ya, ganti bahasa dengan cara ambil dulu perhatiannya dengan kebaikan kita, jadikan dia teman, jadikan dia sahabat. Lalu khatibun nas biqadri ukulihim, ajarkan tanpa menyakiti. Karena kalau kita sakiti dia akan melawan. Kemudian wajadilhum billati iya ahsan, lalu bantah dia dengan bantahan yang baik dan kalaupun dia nggak berubah wala taqnatu mir rahmatillah ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Semoga dia ke depan lebih baik dibanding kita insyaallah. Berarti puasa yang mulbid 2 hari, puasa yang mulbid 3 hari ya, 14, 15, 16 khusus bulan Zulhijjah ya. Oke, biasanya tuh 13, 14, 15 kan. Nah, kalau khusus Zulhijjah 14, 15, 16 ya. Oke, Ustazah, sedekah online untuk arwah apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Pakai kiri sedekah, ya kita berdoa ya. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekahku ini lapanglah kuburan orang tuaku dan seterusnya. Mau pakai kiris, mau pakai titipan, di sedekah dititip juga nggak apa-apa. Kalau udah niat semalam, nggak niat lagi sahur, nggak ada masalah. Kalau kita kerja di perkapalan internasional, walaupun pakai kompas, apakah sholat kita tetap sah? Kalau di kapal itu kiblatnya di mana arah mobil, di mana arah kapal, di mana arah pesawat, di mana arah kendaraan, di situ arah kiblat. Sholat dalam kendaraan mengikuti arah kendaraan itu. Jadi nggak perlu kita putar-putar sholat kita sesuai dengan kiblat yang sebenarnya. Karena kita tidak akan pernah tahu di mana kiblat. Memang dalam dalil dikatakan fawalli wajhaka
syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Tapi kalau ada pergeseran radius karena kita lagi di kapal nggak masalah. Sebenarnya Mbak nggak perlu usahakan pakai kompas. Pokoknya di mana Mbak mau aja, di mana arah kiblat di situ arah, di mana arah kapal ya di situ arah kiblat. Khusus buat orang yang dalam perjalanan. Allah Maha baik ya. Ustazah, anaknya baik-baik saja, dengar-dengar saja setelah papanya berkhianat dan pisah, rumah si anak mulai bertingkah. Ya berarti ada faktornya. Ingat, setiap orang bisa berubah ya. Nggak boleh putus asa, harus sabar ya. Innallaha yahdi may yasha. Allah lah memberikan hidayah. Ada faktor kenapa orang itu jahat, ada faktor kenapa orang itu berubah. Sama dengan orang yang sombong. Apakah orang yang sombong itu adalah semata-mata karena karakternya sombong? Belum tentu. Kadang-kadang dia sombong karena selalu terhinakan. Kadang-kadang dia sombong karena selalu dihina di lingkungan. Kadang-kadang dia sombong karena nggak pernah dipuji di keluarga. Kadang-kadang dia sombong karena nggak punya kekuatan lain untuk dianggap ada sehingga dia harus menyombongkan dirinya. Ya, tapi dia tetap salah. Cuman kadang-kadang faktornya itu banyak seperti itu. Oke gitu ya, oke gitu ya guys ya. Saya sering lihat Viti bilang percuma sholat wajib dan sunnah apapun kalau punya hutang riba. Mana seperti itu? Tidak ada ibadah yang percuma. Itu Vitinya keliru. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan itu Allah akan nilai. Sholat sunnahnya dapat pahala, nggak percuma. Sholat wajibnya dapat pahala, nggak percuma. Puasanya dapat pahala, nggak percuma. Tapi hutang ribanya berdosa. Nah itu dosanya juga besar. Nanti di yaumul hisab ada hari perhitungan. Dinilai, dihitung seberapa berat dosa dan pahala kita. Maka yang dosanya nanti masuk neraka, sisanya bersihnya masuk surga. Allah Maha Adil, mana ada ibadah yang percuma. Kebaikan walaupun sebesar biji zarah itu diterima oleh Allah, tapi keburukan juga demikian. Nanti dihitung berat dosa dan pahalanya. Makanya ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada hari perhitungan. Saat hari perhitungan ini innallah ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Nanti akan dihitung, tapi yang ribanya tetap masuk neraka. Maka segera hutang ribanya diselesaikan. Kalau ada asetnya, nah jual aset lain untuk melunasi hutang ribanya. Hijrah kita. Karena riba itu dosanya gede. Ibarat menzinahi bukan kandung sendiri. Ya berat aku menyampaikan tapi harus aku sampaikan, oke? Jadi seperti itu ya. Oke, clear ya. Aku pernah nemu uang suami di saku. Sudah ngomong tapi nggak dibalikin, gimana? Minta ridho suaminya. Jangan lakukan lagi. Ada suami, ada suami, ada suami, ada suami, manalah ada suami. Oke, Ustazah, bolehkah mengambil uang suami di celana suami? Enggak boleh, itu bukan hak kita guys ya. Ya, kita nyuci pakaian, ketemu uangnya di celananya, kita nyuci kecuali pokoknya hati-hati ya uangnya, setiap ketemu di celana aku ambil. Nah, kecuali ada akadnya baru boleh ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Oke, pinjam kur di bank untuk modal usaha, apakah termasuk riba? Jelas riba, Mbak. Pertama, dalam angsuran ada bunganya. Yang kedua, dalam telat ada dendanya. Yang ketiga, ada agunannya. Kalaupun sekarang kur misalnya katanya tidak ada agunannya, maka kalau Mbak nggak bayar nanti akan ditarik itu. Dan kemudian apa yang udah Mbak berikan tidak dia akan kembalikan. Aku tidak support teman-teman yang bukan usaha, yang buka usaha dari riba. Kenapa? Karena bunganya pasti, sementara untung usahanya belum pasti. Dalam teori bisnis manapun modal itu nomor 7, yang penting niat. Dan kemudian bisa mungkin dengan awalnya menjual dengan barang titipan orang dan seterusnya, oke? Dengan berat hati aku bilang itu riba ya guys. Nah, oke ya. Ustazah, suami kalau istrinya mau ngaji atau ngobrol sama temannya nggak mau dia ngizinin, nggak boleh bergaul. Ya dilihat faktornya dulu apa sebabnya. Nggak mungkin nggak boleh bergaul secara seutuhnya, itu bisa dinegosiasi karena manusia makhluk sosial. Apa yang dia takuti didengarkan. Bang, apa yang abang takutkan dengan aku bergaul? Yang ketakutannya itu aja yang dihindarkan, bukan bergaulnya. Mungkin dalam bergaul banyak kesombongan, banyak dosa. Dalam bergaul suka saing-saingan, orang beli ini kita beli itu. Nah itu kan yang bisa kita hindari. Ya kayak gitu ya guys. Ustazah, puasa ya. Ustazah banyak bergaul? Enggak sama sekali. Masa bergaulku udah lewat. Aku sudah lansia juga sih dikit-dikit. Dulu sih aku bergaul, tapi untuk kepentingan kerjaan aku yang waktu itu aku kerja membutuhkan
pergaulan, ya kan? Membutuhkan kalau bahasa kitanya partner. Kalau sekarang ya partnerku ya nggak ada yang deket ya, jauh semua karena hampir semua kerjaanku itu online. Jadi aku lihat manusia sekali-sekali aja sih guys, kebanyakan lihat kucing sih dalam hidupku. Ya kita lanjut ya guys. Nah ini pun ada manusia tulisannya pula aku tengok orangnya entah di mana-mana, entah lagi pakai daster dia ini, entah dia pun letakkan aku di bawah, kulkas gini, dia letakkan aku di dalam kantong celananya, ada yang di depan blender, ya ginilah nasibku sekarang. Aku kebanyakan lihat kucing dibanding lihat manusia, ya hari-hari manusia cuman satpam doang, ya kayak gitu sih guys. Ya itulah, ya udah aku terima aja sekarang, nanti kalau berubah lagi ya aku ubah lagi. Ya tergantung kebutuhan sih. Oke guys, oke, jauh sehat ya teman-teman ya, oke. Dari dulu aku memang bergaul, tapi aku itu orangnya sanguin korelis. Korelis itu adalah orang yang bergaul, hanya mau bergaul dengan orang-orang yang support dengan dia dan tidak mau dengan sembarang orang. Itu udah karakter. Nah, jadi teman-teman boleh tidak pakai karakter yang sama, tapi hati-hati dalam bergaul, itu saja. Kalau suka baper, suka cepat tersinggung, lebih bagus nggak usah banyak bergaul. Kalau teman-teman bisa bergaul dengan banyak orang yang kira-kira ada ibrohnya, silahkan. Aku jangankan bergaul, aku sangat menjaga apapun yang masuk ke dalam otakku. Tadi pagi aja aku telepon kakak aku, ini kayak mana nih? Notifikasi IG orang buat status masuknya ke HP ku. Orang buat status kok aku disuruh lihat nih. Kayak mana nih matikannya ini? Kayak gitu. Aku aja nggak mau lihat guys. Nah misalnya status apa kayak gitu. Aduh itu distract banget bagi aku. Nah cara matikan notifikasinya gimana nih? Pagi-pagi aku udah ganggu kakakku. Itu bisa dimatikan tuh dek. Aku nggak pakai izin, payah pula aku matikan notifikasinya nih. Akhirnya aku tekan lama-lama aku uninstall. Karena menurutku ya ngelihat sesuatu yang bukan urusanku, seperti itu ya. Jadi kayak gitu ya, kecuali orang curhat kita dengarkan ya, bukan urusan kita nggak usah banyak ikutan. Paham ya teman-teman ya? Jadi caraku bukan mematikan notifikasi, aplikasinya aku matiin. Ini kok orang buat status 200 manusia. Lihat, aku suruh lihat apa ini? Oke, kayak gitu ya, guys. Mmm, kayak gitu, apalah ini ya, kayak gitu ya, guys. Nah, kita lanjut ya, cepet beres ada yang salah. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke, sehat selalu ya, teman-teman ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Tapi tidak semua orang harus seperti aku. Yang penting teman-teman jaga aja pikirannya, jangan banyak gangguan di kepalanya biar terjaga fokusnya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke gitu ya. Lupa hari ini puasa udah minum. Oke, nggak bisa lagi ya. Jadi besok niatnya puasa Yaumul Bid ya. Dan kemudian nah Selasa puasa Yaumul Bid dapat 2 hari jadilah lumayan kan guys. Masya Allah ya. Oke gitu ya. Oke, ustazah aku letakkan ustazah di bawah tempat bawang. Aku ngerti, teman-teman letakkan aku di depan tempat setrika kan, atau di atas kulkas, atau di tempat bawang, atau di kotak sabun, atau di dalam kantong, atau aku diletakkan aja tuh di speaker tuh pakai handset teman-teman nyapu. Aku sendiri, aku ngerti kok guys, aku rela, biarinlah. Walaupun aku udah kece badai comel kayak gini, tetap aja tempatku itu kadang-kadang di tempat gosok, di tempat setrikaan, ya di atas meja cuci. Ya dibawa ke pasar, masukkan kantong, pakai headset, kadang-kadang terjatuh 70 balik pula handphonenya. Ya kayak gitulah guys, kadang-kadang rebutan pula sama anak, ya mukaku gitulah. Ya gitulah ya, siap ya. Oke ya guys, kita lanjut ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ustazah, puasa yang mulik boleh dilakukan 1 hari saja. Boleh sih, tapi afdolnya ya 3 hari. Ya di atas bantal ya kan, masya Allah ya. Ya biarlah aku terima. Yang penting suaramu di hati. Oke, kita lanjut ya. Oke, sambil menyusui siap ya, semoga jadi anak soleh. Ustazah, oke itu fakta Zah betul, mohon maaf. Aku terima maafnya. Ya itulah fakta yang aku temui. Ya udah 3 tahun sih. Iya kan? Nah, ya kayak mana lah ya kan guys. Udah gitu nanti dia lupa matikan air yang disalahkan aku. Tempenya gosong yang disalahkan aku. Karena Ustazah Nela ini tempeku gosong. Karena dengerin Ustazah Nela aku lupa matikan air. Ya makku juga kayak gitu. Karena dengerin kamu ini. Air mak banjir. Loh aku pula yang disalahkan mak. Air mak yang banjir. Karena dengerin kamu ini.
gosong mama lupa masak. Ya udahlah mak, lanjut aja lah masak, nggak ada suruh maksa lihat. Ya kita lanjut ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, tolong jelaskan cara sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Jadi seperti aku sampaikan bahwa sujud aja cuk. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Seperti itu ya. Atau sujudlah setiap habis sholat ya. Oke, nah jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Siap Mbak Titi ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, bolehkah kita pakai jam tangan dikasih non muslim? Perhatikan. Kalau aku punya teman non muslim, dia kasih aku jam tangan boleh terima. Dia kasih kita baju boleh terima. Dia kasih kita makanan boleh terima. Tapi kalau dia kasih kita jam tangan tapi ada logo salibnya di atas ya, maka dia menjadi tidak boleh. Karena itu hadarah. Selagi sesuatu itu tidak ada hubungannya dengan agama itu boleh. Tapi kalau ada hubungannya dengan agama itu tidak boleh sama sekali ya. Kalau ada hubungan dengan agama tidak boleh sama sekali. Contoh, aku boleh sholat di rumah non muslim tapi aku nggak boleh sholat di dalam gereja non muslim. Aku boleh makan bareng dengan non muslim tapi aku nggak boleh makan bareng di hari Natalannya. Kalau dia naik jabatan aku ucapkan selamat naik jabatan ya, tapi kalau dia Natalan aku nggak boleh ucapkan selamat Natal karena itu ada hubungan dengan agama. Pokoknya kalau dia ada hubungan dengan agama nggak boleh, kalau nggak ada hubungan dengan agama aman, boleh-boleh saja. Ya, Ustazah, benarkah muslim tidak boleh bekerja dengan non muslim? Boleh, nggak masalah. Cuman kalau dia jadi ART auratnya dijaga. Karena aurat orang muslim dengan wanita non muslim itu seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Ya misalnya ada temanku perempuan, dia non muslim, aku perempuan, aku muslim. Ya maka auratku dengan dia seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan ya. Ustazah, amalan apa aja ketika haid? Mbak boleh zikir, boleh berdoa, ngulang hafalan, baca buku surat-surat pilihan yang ada terjemahan ya atau doa-doa pilihan seperti buku Majmu' Syarif boleh, oke? Ustazah, clear ya, perabot dapur dijilati dogi ya, di sama lah. Misalnya ini perabot dapur nih ya dijilati dogi, diambil tanah digini-gini kan ya 1 kali lalu dibasuh dengan air 6 kali. Nah, tapi airnya itu nggak boleh pakai sabun karena kalau sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Oke. Boleh nggak sholat baca Ali Imran ayat cuma 2 ayat? 1 ayat pun boleh. Setelah Al-Fatihah waladdallin bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim Allahu akbar boleh. Bismillahirrahmanirrahim wadduha Allahu akbar boleh. Tapi kan teman-teman sukanya mah kul-kul aja. Kul huwallahu ahad aja terus. Padahal kan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1 ayat kursi. Jadilah kursi lengannya doang. Allahu akbar. Boleh sebenarnya. Cuman kan teman-teman itu maunya kul-kul aja. Mau kayak mana aku ya kan. Nah sebenarnya kan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. 1 ayat aja boleh. Tapi rakaat keduanya Al-Baqarah 2 ayat. Kan kayak gitu kan. Nah bisa ayat kursi, bisa Robbana atina fid dunya, bisa ayat Al-Quran 1 ayat saja. Tapi kan teman-teman itu ya kayak mana ya kan. Maunya kul-kul walaupun teman-teman ngerti teorinya tapi nanti pas sholat kul-kul lagi. Coba aja nanti cek nggak percaya. Ini aku bilang nih ya, boleh bacaan ayat Al-Quran dalam sholat 1 ayat aja. Atau 2 ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu akbar. Dah, udah aku jelasin ya. Ayat kursi boleh dibaca dalam sholat ya. Atau 1 ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allahu akbar. Boleh ya? Coba lihat zuhur nanti. Balik lagi ke kul-kul. Bukan sulap, bukan sihir. Tapi itu misteri yang tidak terbantahkan. Ustazah, aku baru tahu hari ini puasa. Belum niat, apa bisa langsung puasa? Boleh. Tapi selagi belum makan dan minum boleh. Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah nyindir memang iya.
Oke, Ustazah, apakah boleh jamak takdim qashar di rumah? Usahakan keluar rumah dulu atau belum sampai di rumah. Jangan jamak qashar di rumah kita. Oke, Ustazah, oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya. Siap Mbak Farida ya. Ustazah, oke, sehabis wudhu makan batal atau tidak? Suatu ketika Rasulullah SAW habis ngambil wudhu, beliau meminum air susu. Kata Sayyidatina Aisyah. Lalu Aisyah meriwayatkan sebuah hadis, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu setelah berwudu dan beliau tidak tajdidul wudu. Beliau tidak memperbarui wudunya. Artinya boleh makan minum setelah wudu. Habis makan, teman-teman habis wudu, teman-teman makan tidak batal kecuali makannya sambil buang angin baru batal. Oke, gitu ya guys. Siap Mbak Wahyu, selamat ya. Doain kami sedang puasa itu ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau nggak bisa apa boleh? Siapa Ijo? Thank you ya. Ustazah, kalau nggak bisa apa boleh diganti surat pendek lain? Boleh, balik aja ke kulkul, boleh nggak masalah. Halam aja. Ustazah, oke. Astaga, habis wudhu sentuhan sama suami. Gimana? Sentuhan sama suami. Enggak suami orang kan? Selagi enggak suami orang masih aman sih. Karena bersentuhan wudhu dengan suami itu ulama berbeda pendapat. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan wudhu dengan suami itu mutlak batal. Baik muncul syahwat maupun tidak. Menurut Imam Hanafi batal, menurut Imam Hanafi tidak batal. Baik muncul syahwat maupun tidak. Tetapi Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Oke. Karena itu perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab. Ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab itu banyak. Ya, misalnya nih saat ruku dan sujud menurut Imam Asy-Syafi'i bacanya cukup 1 kali saja. Nah, menurut Imam Hanafi minimal 3 kali. Misalnya wanita haid masuk masjid. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah ya udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab. Soal kunut, Imam Syafi'i menyuruh kunut. Imam Hanafi bilang tidak usah kunut. Pokoknya ikhtilaful ulama. Takbir, Allahu Akbar, ada yang di sini. Allahu Akbar, ada yang di sini. Ya, yang penting jangan di sini Allahu Akbar. Ini nggak ada ini ulamanya nih. Ya, Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang begini. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang begini, Imam Hambali, Allah asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang begini, terserah mau yang mana. Begini boleh, begini boleh, begini boleh, begini boleh. Selagi dia berada pada koridor ikhtilaful ulama, boleh. Ulama itu berguru dan murid. Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hanafi. Ya, kalau Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi dia paling senior tapi daerahnya berbeda. Nah, guru dan murid berbeda pendapat biasa. Jadi kalau ada teman kita kunut, ada yang nggak kunut, nggak usah bertengkar. Ulamanya saja saling menghargai. Oke? Ya, lanjut ya. Ustazah, oke ya. Ustazah, oke. Komenku tertimbun ganti namanya Mbak, membaca nama Mbak aja naik asam lambungku, krincul cloud. Nah, coba ganti namanya dengan nama yang wajar ala-ala Indonesia. Oke ya. Oke, membaca namanya aja susah dadaku guys, ya konsonan semua nggak vokal, nggak ada huruf vokalnya. Ustazah, saya kalau puasa sengaja nggak sahur karena malas gimana? Oke, aku yakin bukan karena malas tapi karena belum not dengan fadilah sahurnya. Sahur itu luar biasa fadilahnya, Mbak. Sahur itu doa kita mustajab. Jadi saat bersahur itu doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang kedua bersahur ada berkah. Berkah itu tenang hati kita hari-hari ini, tenang hati kita apapun kondisi takdir kita. Hidup tenang itu kita cari salah satunya dengan sahur. Ya nggak keriput-keriput, kening terus. Kayak gitu loh Mbak. Kemudian sahur membedakan diri kita dari orang non muslim. Bangun sahur pasti lebih berkah. Dan kemudian walaupun dengan segelas air putih. Lalu kemudian berdoa saat sahur. Masalah hidup kan banyak. Aku tengok nih teman-teman yang ngetik nih ya kan. Masalah hidup banyak. Sebagian ada yang hutangnya banyak. Sebagian ada yang
Ya, ini korban-korban fitnah semua nih, korban-korban gosip semua aku tengok ini kan. Nah, doakan tuh orang-orang zolim, doakan tuh anak yang belum soleh, doakan tuh hutang yang berserak-serak, ya doakan hutang yang belum dibayar, yang anaknya masih belum dapat lagi pekerjaan, doakan sebelum sahur. Ya udahlah nasib, masih jungkil balik. Sedoa ndak mau. Tersinggung saya, alhamdulillah ya. Oke, ustazah nyinggung, memang iya sih, aku memang nyinggung, semoga tersinggung ya. Gitu ya guys, aman ya. Nah seperti itu ya. Jadi tapi kalau nggak sahur nggak apa-apa ya, dapat tetap bisa puasa ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke, oke aman ya. Apa sebut oke, oke, yang mana Mbak Wina? Ustazah, apa boleh wudhu pakai air handekan? Apa itu air handekan? Aku tidak paham. Air handekan bahasa apa? Oke ya. Ustazah, kalau ada flek dibersihkan lanjut sholat nggak boleh Mbak. Nggak boleh. Flek sebelum dan setelah sholat itu adalah bagian dari haid. Suatu ketika sahabatnya baginda Nabi yang wanita dikenal dengan nama Sahabiah ya. Sahabiah beliau datang kepada Sayyidatina Aisyah. Oke, ya Aisyah hakada mahakada ya. Bagaimana ini aku masih ada flek ya. Kalau di celanaku nggak ada, cuman maaf ya kalau aku totol itu ada flek kayak gini. Boleh nggak aku sholat? Boleh nggak aku puasa? Apa kata Sayyidatina Aisyah? Tidak boleh. Sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total ya. Air handakan tuh air yang dinanebin. Apa itu nanebin? Air yang nandekan itu air yang dinanebin. Bukan malah paham, makin nggak pahamnya aku. Dinanebin. Apa maksudnya nggak mau? Hah? Hmm. Oh, air yang diendapkan. Oh, air yang didiamkan nggak apa-apa selagi airnya banyak ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke ya. Oh, diendapin. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Oh, dinadebin. Oh, bahasa apa itu kah? Ya, kita lanjut ya. Ustazah, saya mualaf. Kirim Al-Fatihah sampai nggak ke keluarga saya yang udah almarhum. Nah, pertanyaan saya, keluarga Mbak yang udah almarhum ini muslim atau non muslim gitu kan? Jadi gini, kita mualaf, kita sudah masuk Islam. Tahu-tahu orang tua kita sudah meninggal nih Mbak. Orang tua kita ini muslim atau non muslim? Kalau dia muslim kita sampai kirimkan Al-Fatihah. Kalau non muslim nggak sampai. Dalam agama Islam kita tidak boleh mendoakan non muslim kalau dia telah meninggal dunia. Itu diharamkan. Nah, cuma kita boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un saja. Ya, kita hanya boleh mengucapkan dia makhluk Allah dan kembali kepada Allah. Itulah sebab Rasulullah SAW sangat sedih ketika Abu Thalib meninggal dalam keadaan non muslim karena Rasulullah tidak bisa mendoakannya. Cuma Rasulullah punya kekuatan syafaat. Akhirnya Abu Thalib dapat siksa paling ringan walaupun dia kafir. Jadi orang Islam tidak bisa mendoakan non muslim yang telah meninggal dunia. Kalau ada non muslim meninggal kita cuma boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un saja. Begitu juga kalau ada non muslim yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita cuma boleh ucapkan waalaikum saja ya. Jadi tidak boleh mengucapkan lebih dari itu ya. Waalaikum saja ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Oke clear ya. Ustazah, kalau baca Quran di HP harus wudu enggak? Enggak. Yang wajib wudu itu di Quran yang full Arab ya. Oke, gimana hukumnya itu nikah siri? Nikah siri boleh ya, cuma banyak sekali efek sampingnya. Nikah siri nggak ada masalah. Cuma di negara kita efek nikah siri itu yang tidak didukung Pak. Ya nikah siri itu kan gini Pak, dia memenuhi rukun nikah. Cuman kalau Bapak punya anak nanti akta kelahiran anak Bapak susah. Kalau istri Bapak pengen cerai, haknya susah. Kalau Bapak tidak menafkahi, dia pengen cerai itu susah. Jadi saran saya, Bapak fokuslah bertanggung jawab, jadi laki-laki sejati, nikahilah perempuan secara sah ya Pak. Seperti itu ya Pak. Oke. Ustazah, oke.
Oke gitu ya. Ustazah, oke clear ya. Saya mau berpuasa tapi ini yaumul bid. Ya puasa yaumul bid dulu nanti teman-teman boleh melakukan puasa kodo setelahnya ya. Oke kita lanjut ya. Sholat hajat kapan waktunya? Sholat hajat itu kapanpun siang dan malam boleh ya. Kapanpun siang dan malam boleh ya. Kecuali habis subuh dan habis asar oke. Oke, Ustazah, saya kerja di spa, ada pelanggan wanita yang non muslim, kita pijet, nggak apa-apa, yang penting Mbak nutup aurat ya. Ustazah, oke, bisa nggak puasa yaumul bid besok? Boleh. Besok dan lusa itu adalah puasa yaumul bid. Minimal dapat 2 hari, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, clear ya. Oke, nah teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Yang baru mampir dan lihat aku sekarang klik aja foto aku di pojok kiri atas. Masih banyak yang harus kita bahas ya. Ustazah, oh cepat kali. Aku baca dari bawah aja ya guys, nggak apa-apa ya. Aku lihat-lihat ke bawah aja ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bolehkah berdoa untuk orang tua non muslim? Kalau dia udah meninggal nggak bisa lagi didoakan. Kalau dia masih hidup bisa didoakan dunianya, bisa didoakan rezekinya, bisa didoakan agar masuk Islam. Tapi tidak bisa didoakan agar dosanya diampuni dan seterusnya ya. Oke. Ustazah, sholat taubat gimana caranya? Oke, jadi begini Mbak. Perhatikan teman-teman yang baru mampir. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Oke, fokus. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya. Yang pertama adalah sholat taubat. Yang kedua hajat. Yang ketiga wudhu. Yang keempat istikharah. Yang kelima tahiyatul masjid. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Dan ini gak usah tanya lagi waktunya kapan. Kapan pun bisa. Jam 3 siang boleh, jam 2 malam boleh, jam 3 malam boleh, jam 12 malam boleh. Perhatikan, sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, kapanpun bisa. Nggak usah pusing-pusing lagi. Caranya gimana? Nggak usah pusing, caranya kayak sholat subuh. Semua jenis sholat sunnah, kalau cuma 2 rakaat, caranya kayak sholat subuh tanpa kunut. Oke, sholat duha, kalau 2 rakaat kayak sholat subuh tanpa kunut. Sholat taubat 2 rakaat kayak tanpa kunut. Bedanya cuma niatnya doang. Ya, niatnya doang. Kalau niat ya sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Oke, seperti itu. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Cuma tidak boleh dilakukan habis subuh dan habis asar. Karena tidak ada sholat sunnah setelah subuh dan setelah asar. Ya. Tahiyatul masjid ya. Apakah harus dilakukan di masjid? Boleh di masjid, boleh di musola yang sudah diwakafkan. Contoh musola perumahan, ya musola pom bensin, boleh tahiyatul masjid di situ, ya boleh. Tetapi tidak boleh tahiyatul masjid di musola yang belum diwakafkan. Misalnya musola sekolah, musola perusahaan, musola dalam rumah, itu kan tidak dipakai oleh orang banyak, ya dia dipakai oleh orang tertentu, dia tidak diwakafkan, milik perorangan, maka dia tidak boleh tahiyatul masjid di musola itu. Tapi kalau kita wakafkan musola yang udah boleh dipakai orang banyak, walaupun dia punya pom bensin, walaupun dia punya kantor, tapi dipakai orang banyak, boleh tahiyatul musola di sana. Oke, tapi niatnya jangan sengaja aku tahiyatul musola, jangan. Niatnya tahiyatul masjid seperti itu ya. Oke, nah sengaja aku sholat tahiyatul masjid sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, oke gili ya. Bagaimana ya. Oke. Ustazah, bolehkah mengganti sholat qobliyah subuh se- setelah subuh? Oke, baik. Banyak orang yang mengatakan ini ya, teman-teman jangan di-skip nanti salah paham. Banyak orang yang mengatakan qobliyah subuh dilakukan setelah sholat subuh boleh kalau ketiduran. Karena pada faktanya Rasulullah pernah melakukan itu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah Mbak, itu belum tentu kita boleh lakukan. Rasulullah memang pernah 1 kali melakukan qobliyah subuh setelah sholat subuh. Tapi waktu itu dalam kondisi berperang. Dan tujuan dari dalil itu adalah menunjukkan kepada umat betapa pentingnya
namanya qobliyah subuh bukan boleh mengerjakan qobliyah subuh setelah sholat subuh. Jadi jawabannya tidak boleh ya. Ustazah, oke ya, kalau oke clear ya. Kalau ada musola, lewat tulisannya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, kalau air kotor sudah disaring, dia boleh dipakai wudhu ya. Oke, teman-teman ya. Ustazah, Kak, oke, sebentar. Pahala mengurus orang sakit kalau ikhlas itu pahalanya besar. Cuma apakah ada ibaratan atau penjelasan seberapa besar pahalanya dalam hadis? Nggak ada. Oke ya. Ustazah, oke, bolehkah qobliyah subuh bila kita kesiangan? Selagi masih ada waktu sholatnya boleh. Masih ada waktu sholatnya boleh ya teman-teman ya. Nah, jadi gini, misalnya azan subuh jam 4.30. Teman-teman baru sholat subuhnya, baru bangun jam 5. Maka kan masih ada waktu subuhnya tuh. Maka teman-teman boleh melakukan qobliyah subuh dulu, baru kemudian sholat subuh. Karena waktu subuhnya masih ada. Kecuali waktu subuhnya udah nggak ada ya guys. Kita lanjut ya. Misalnya nih azan zuhur jam 12 lewat 10. Teman-teman baru bangun jam 1. Teman-teman qobliyah zuhur dulu baru sholat zuhur boleh. Yang penting masih ada waktu zuhurnya. Yang namanya qobliyah dan ba'diyah boleh dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Teman-teman saya selalu di sana. Yang baru mampir boleh berteman dengan aku. Klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Rekaman daripada live ini akan aku upload ke channel YouTube-nya aku. Subscribe juga channel YouTube-nya aku, Ustazah DR Nela Luki, dan kemudian di sana banyak banget video ceramah-ceramahnya aku ya. Teman-teman boleh simak juga channel YouTube-nya aku. Cari yang subscribernya 500.000 lebih supaya bisa berteman bersama di YouTube juga. Oke. Ustazah, oke, apakah cucu dari anak perempuan dapat warisan? Dapat jika pembagiannya ada. Tetap dapat Mbak. Ya, coba nanti tanya kepada hakim perdatanya. Ustazah, boleh nggak posting status kita lagi zikir cuma tangannya doang? Secara hukum ya boleh. Semuanya tergantung daripada niatnya. Oke, nah lagi berzikir pun Mbak di video nggak apa-apa. Yang penting niatnya syiar, bukan sekedar ujub ya. Saya ngurus anak yatim tapi udah besar. Saya suka marahi, dosa nggak memarahinya? Karena dia OG. Apa itu OG? Pokoknya setiap menyakiti hati orang walaupun bukan anak yatim itu tetap nggak boleh. Ya, apapun yang menyakiti hati orang walaupun dia bukan anak kita itu tetap nggak boleh. Oke guys. Ustazah, oke ya, mengirim hadiah doa Al-Fatihah buat yang sudah meninggal boleh. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, orang tuaku sehatkan, anakku sehatkan, dan seterusnya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman sehat selalu ya. Ahad memang boleh puasa. Ini puasa Yaumul Bid hari ini Gunar ya. Ustazah, kalau kita sholat id di pelataran masjid, maka kita tidak boleh tahiyatul masjid di pelataran masjid ya. Ustazah, boleh nggak beli emas secara online? Emas secara online yang penting ada emasnya itu boleh. Yang penting ada fisik emasnya itu boleh. Selagi ada fisiknya maka hukumnya boleh ya guys. Oke ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke gitu ya. Oke, clear ya. Ustazah, oke, clear ya. Ustazah, bolehkah doa sujud syukur ditambah sholawat? Nggak usah. Sholawat nggak usah lagi sujud. Lagi duduk aja nggak jadi masalah ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ustazah, bolehkah wanita ziarah kubur? Ada dalil kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur kata baginda Nabi dan sekarang aku bolehkan. Jadi boleh saja wanita ziarah. Suatu ketika Aisyah pergi ziarah ditanya oleh sahabat, ya, dari mana engkau Aisyah? Aku habis ziarah kata Sayyidatina Aisyah. Maka Aisyah berkata, sahabat berkata, ngapain kau ziarah?
Rasulullah melarang wanita ziarah. Apa kata Rasulullah? Apa kata Aisyah? Dulu memang dilarang, sekarang sudah dibolehkan. Oke ya guys. Sholat subuh apakah harus pakai kunut? Tidak. Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Ustazah, apa benar baju bekas tidak boleh dijadikan kain lap? Benar. Baju yang sudah jelek, bolong, sudah kaku, udah hilang nyawanya, hilang kekuatan hidupnya, bajunya udah hilang semangat hidupnya. Jangan jadikan pakaian bekas sebagai kain lap, alat pel atau keset, itu jangan ya. Karena itu menyebabkan kemiskinan dan kefakiran. Ya, kalau teman-teman mau jadikan handuk saja sebagai pakaian bekas ya. Seperti itu ya. Juga aku ingatkan kembali, jangan coba-coba tidur habis subuh karena akan menyebabkan kemiskinan. Jangan tidur sebelum Isya, jangan tidur setelah asar. Oke? Coba hargai diri sendiri dengan cara memakai baju yang bagus, atau di rumahnya jangan lagi pakai gelas atau piring yang sudah patah, yang sudah sompel, itu juga menyebabkan kemiskinan ya. Jadi ambil tuh ambil tuh ya gelas-gelas yang bagus, taruh ke bawah, yang sudah tidak pakai buang saja. Insya Allah ada rezeki daripada Allah. Periuk-periuk yang sudah bengkak-bengkok jangan pakai lagi. Ya kasihan aku lihat kawan-kawan. Rasanya nggak susah itu kali kawan-kawan itu. Cuma kok ya periuknya udah sakaratul maut ya. Pakai periuk yang bagus, yang lama buang ya. Oke, kayak gitu ya guys. Ustazah, oke, clear ya. Nah, oke, aman ya. Periuk-periuk, kalau baju putus, oke gitu ya. Jadi baju itu dipakai yang bagus ya. Lagi sholat itu pakai baju yang bagus ya. Jangan nasi daktar bolong terus. Ya, oke gitu ya. Ustazah, sholat syuruk bolehkah di rumah? Tolong jelaskan. Kalau sholat syuruknya di rumah tidak dapat pahala haji umroh. Cuma dapat pahala syuruknya saja ya. Kayak gitu ya guys. Nah, periuknya udah sentimental values. Jadi periuk itu udah nggak usah dipakai lagi kalau dia udah jelek. Itu menyebabkan kemiskinan. Ya aku yakin sekali kok teman-teman bisa beli periuk. Cuman selama ini nggak dibeli, atau dibeli malah yang bagusnya ditaruh jadi pajangan, ditaruh di lemari atas, disimpan baik-baik. Ya, lalu kemudian teman-teman pakai yang jelek terus ya. Oke, udah masuk ke dapurnya serasa masuk museum. Ya, oke. Ya, kayak gitu sih. Masuk dapurnya serasa masuk museum. Ya, aduh Mak Jang, ya Allah. Oke, ya gelasnya sudah tanggal-tanggal telinganya, piringnya sudah zaman dahulu kala, ya sementara bajunya COD terus, sepatunya COD terus, periuknya udah rasa masuk ke Museum Soekarno-Hatta dan Imam Bonjol. So teman-teman semuanya, sedangkan pergi aja ke Sumatera Barat tuh ada rumah Imam Bonjol, masih cantik pun periuknya. Teman-teman lebih parah udah bengkok-bengkok ya. Jadi itu menyebabkan kefakiran. Semoga tersinggung ya guys. Jangan lagi pakai periuk yang udah jelek itu menyebabkan kefakiran dan kemakruhan. Dapat dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Oke, capcus. Jiwa ngomelku jadi tersalurkan juga nih kalau ngomongin periuk guys. Hahaha ya. Semoga tersinggung ya Allah orang-orang ini, amin ya. Kita lanjut ya guys. Ustazah, oke, sehat ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita bersama belajar di akun ini ya guys. Oke ya. Jadi insya Allah teman-teman udah bisa ya ganti dengan periuk yang bagus. Oke ya. Sehat selalu semuanya di sana ya. Ustazah, kalau sedekah subuh berdoa biar lunas hutang, bagus banget ya guys. Ya, bagus banget. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lunaslah hutang-hutang saya. Ya, dengan sedekah ini lapanglah rezeki saya. Ya, sehingga bisa beli periuk baru. Ya, itu bisa, atau kain lap baru. Ya, itu bisa ya. Ustazah, kayak gitu ya. Kalau baju jelek sudah terlanjur dijadikan kain lap, apapun yang terlanjur biarkan. Kan teman-teman suka terlanjur dulunya, wajar kok. Ya, terlanjur gibah,
telanjur fitnah, telanjur buka aurat, telanjur nggak ganti puasa kodo, telanjur jadikan baju bekas sebagai kain lap. Teman-teman kan tim terlanjur semua kan, dan itu tidak ada masalah ya guys. Tim-tim yang terlanjur itu kan karena belum tahu, nggak ada masalah. Yang penting gimana kita ke depan. Siapapun kita di masa lalu abaikan. Allah tidak pernah melihat kita dari masa lalu. Yang penting bagaimana kita di masa yang akan datang, ya kan? Nah, jadi semua kan terlanjur kan. Terlanjur gibahin orang pada masanya, terlanjur teman-teman melawan-lawan suami, ya kan? Teman-teman kan suka terlanjur-terlanjur kan. Hei tim-tim terlanjur, biarkan. Gak usah kecil hati. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Tidak ada orang yang baik yang tak punya masa lalu yang buruk, dan tidak ada orang buruk yang tidak berhak menjadi lebih baik. Apapun kondisi kita, kita berhak lebih baik. Baik aku kan? Nah, aku semangati kan kawan-kawan kan setelah aku homelin kan. Nah, jadi nggak ada masalah ya guys. Nah, jadi nggak ada masalah ya. Kalau teman-teman itu teman-teman tuh kan dosanya dikit-dikit aja. Ya coba lihat dosa Umar bin Khattab sampai ingin membunuh Rasulullah.